Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran tentang faktor persekutuan terbesar atau disingkat dengan FPB. Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Apa itu FPB, anak-anak? Faktor persekutuan terbesar atau FPB dari dua bilangan atau lebih adalah bilangan yang terbesar dari faktor persekutuannya. Ada beberapa cara untuk menentukan FPB, yaitu 1. Menentukan FPB dengan faktor persekutuan. 2. Menentukan FPB dengan faktorisasi prima. 3. Menentukan FPB dengan tabel. Dan keempat adalah menentukan FPB dengan pembagian. Nah, kita lihat yang pertama, menentukan FPB dengan faktorisasi prima. Contoh, tentukan FPB dari 24 dan 36. Kita gunakan dengan menggunakan pohon faktor untuk mencari faktorisasi primanya. Ya, 24 itu adalah 2 kali 12. 12 itu adalah 2 kali 6. Dan 6 itu adalah 2 kali 3. Begitu juga untuk 36, berarti 2 kali 18. 18 itulah 2 kali 9. Dan 9 adalah 3 kali 3. Maka faktorisasi prima dari 24 itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. Atau sama dengan kita buat bilangan berpangkatnya menjadi 2 pangkat 3 kali 3. Karena 2-nya ada 3. Sedangkan 36 itu adalah 2 kali 2 kali 3 kali 3. Kalau kita buat bilangan berpangkat menjadi 2 pangkat 2 kali 3. Nah, di sini bagaimana cara menentukan FPB setelah kita temukan faktorisasi primanya. Kita melihat di sini masing-masing dari bilangan faktornya adalah sama, ada 2, ada 3. Yang membedakan di situ adalah pangkatnya. Pada bilangan 24 itu 2 pangkat 3. Sedangkan pada 36 2 pangkat 2. Untuk yang faktor 3, 24-nya adalah 3, sedangkan 36 adalah 3 pangkat 2. Di sini, di dalam menentukan FPB, tentukanlah pangkat yang terkecil dari faktor-faktor yang ada. Maka kita dapat tentukan untuk FPB-nya adalah 3, karena 3 itu pangkatnya lebih kecil daripada tingkat pangkat 2. Dan 2 pangkat 2, karena pangkatnya lebih kecil daripada 2 pangkat 3. Maka FPB dari 24 dan 36 itu adalah 2 pangkat 2 dikalikan 3. 2 pangkat 2 itu sama dengan 4, dikali 3 sama dengan 12. Jadi FPB dari 24 dan 36 adalah 12. Kita lihat contoh yang lain. Masih menggunakan faktorisasi prima. Ya. Di sini tentukan FPB dari 30 dan 45. Ya, kita selesaikan dulu pohon faktornya. 30 itu sama dengan dari 2 kali 15. 15 itu sama dengan 3 kali 5. Nah, di sini 45 sama dengan 3 kali 15. 15 itu sama dengan 3 kali
5 ya. Bapak ingatkan sekali lagi, di dalam membuat pohon faktor usahakan semua bilangan faktor yang kiri sebagai pembaginya itu adalah bilangan prima, dimulai dari bilangan prima terkecil ya, nanti dilanjutkan dengan bilangan prima selanjutnya ya. Di sini setelah kita buat pohon faktor, maka ditemukan faktorisasi prima dari 30 dan 45. 30 itu berarti faktorisasi primanya adalah, tinggal kita kalikan bilangan primanya 2 kali 3 kali 5 ya. Karena semuanya hanya satu, maka tidak ada bilangan berpangkatnya. Sedangkan 45 itu adalah 3 kali 3 kali 5. Nah, di sini 3-nya ada 2. Maka kita bisa buat bilangan berpangkatnya 3 pangkat 2 dikali 5. Manakah bilangan faktor bilangan yang sama atau bersekutu? Kita lihat 2 bukan, 3 ya, 5 iya. Jadi di sini faktor yang sama adalah 3 dan 5. Ingat, di dalam menentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB, kita mencari pangkat yang terkecil. Kita bandingkan 3 pangkat 2 dan 3, maka pangkat terkecil adalah 3. Dan 5 itu sama-sama pangkat 1, maka kita pilih salah satu dari 5. Boleh yang di 30, boleh yang di 45, sama saja. Nah, sekarang sudah kita temukan faktor-faktor yang membentuk FPB. Maka di sini FPB dari 30 dan 45 adalah 3 kali 5 sama dengan 15. Sekarang kita akan mencoba untuk menentukan FPB dengan cara tabel. Ini masih yang sama dari yang tadi ya, soalnya yaitu tentukan FPB dari 30 dan 45. Nah, di sini kita buat tabelnya dan kita masukkan angkanya 30 dan 45 itu pada kolom paling atas. Ya, setelah itu kita bagi 2 kalau memang bilangan itu ada yang genap salah satunya. 30 genap, maka kita bagi 2. Mengapa 2? 2 itu bilangan prima yang paling kecil. Ya. Nah, 30 bagi 2, 15. 45 bagi 2, tidak bisa. Maka tetap kita tulis 45. Nah, sekarang 15 dan 45 itu masing-masing bisa dibagi 3. Maka kita bagi 15 bagi 3 sama dengan 5. 45 bagi 3 sama dengan 15. Nah, di sini namanya adalah bilangan yang dapat membagi bersama ya. 15 dapat dibagi 3, 45 dapat dibagi 3. Sekarang ada bilangan 5 dan 15. Maka 15 itu bisa dibagi 3. Kita bagi ya. 5 bagi 3 tidak bisa, maka tetap kita tulis 5. 15 bagi 3 sama dengan 5. Nah, maka di sini ini 3 tidak dapat membagi bersama antara 5 dan 15. Sekarang tinggal 5 dan 5, maka masing-masing dibagi 5. 5 bagi 5 1 dan 5 bagi 5 1. Nah, kalau sudah menghasilkan angka 1 di akhir semuanya, maka tabel ini sudah selesai. Tinggal kita mencari bilangan-bilangan, faktor-faktor bilangan yang dapat membagi bersama dari dua bilangan tersebut ya. Kita lihat pada
faktor 3 yang pertama dan faktor 5 itu ternyata dapat membagi bersama dua bilangan, sehingga itulah yang menentukan FPB. Bagaimana caranya? Tinggal kalian kalikan. Berarti 3 kali 5 sama dengan 15. Nah, bilangan prima yang dapat membagi bersama 30 dan 45 adalah 3 dan 5. Maka FPB dari 30 dan 45 adalah 3 kali 5 sama dengan 15. Kita lihat contoh yang lainnya. Ini masih soal yang sama yang di atas, yaitu tentukan FPB dari 24 dan 36 dengan cara tabel. Langkahnya sama ya, kita buat tabelnya, masukkan angka di dalam kolom. Nah, sekarang karena ini masing-masing bilangan genap, maka kita bagi 2. 24 bagi 2, 12. 36 bagi 2, 18. Karena masih genap juga, kita bagi 2 lagi. 12 bagi 2, 6. 18 bagi 2, 9. Nah, masih ada salah satu bilangan genap, maka kita bagi 2. 6 bagi 2, 3. 9 bagi 2 tidak bisa, maka tetap kita tulis 9. Nah, sekarang ada bilangan 3 dan 9, maka masing-masing dibagi 3. 3 bagi 3, 1. 9 bagi 3, 3. Nah, sekarang kita bagi 3. 1 bagi 3, 1 tetap karena tidak dapat dibagi. 3 bagi 3, 1. Nah, sekarang semuanya sudah menghasilkan 1. Selesai. Manakah bilangan yang dapat membagi bersama? Itu 2, 2, 3. Berapakah FPB-nya? Kita kalikan. 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 12. Maka FPB dari 24 dan 36 adalah 12. Bilangan prima yang dapat membagi bersama 24 dan 36 adalah 2, 2, 3. Maka FPB dari 24 dan 36 adalah 2 kali 2 kali 3 sama dengan 12. Sekarang kita akan menentukan FPB dari 3 bilangan. Kalau yang di atas tadi adalah 2 bilangan. Sekarang kita akan tentukan dengan 3 bilangan, yaitu tentukan FPB dari 24, 52, dan 100. Ini dengan faktorisasi prima. Berarti kita buat dulu pohon faktornya. Ya. 24 itu dari 2 kali 12. 12 itu dari 2 kali 6. 6 itu dari 2 kali 3. Begitu juga untuk 52 itu dari 2 kali 26, dan 26 itu dari 2 kali 13. Mengapa di sini pada bilangan 52 sampai angka 13 selesai? Karena 13 merupakan bilangan prima. Nah, sekarang yang 100 kita lihat. 100 sama dengan 2 kali 50. 50 sama dengan 2 kali 25. Dan 25 sama dengan 5 kali 5. Sekarang kita tentukan faktorisasi prima dari 24 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3. Atau kita buat berpangkatnya adalah 2 pangkat 3 kali 3. 52 sama dengan 2 kali 2 kali 13. Atau bilangan berpangkatnya menjadi 2 pangkat 2 kali 13. Dan 100 itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 5 kali 5. Atau bilangan berpangkatnya menjadi 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Di sini kalau kita tentukan untuk faktor
persekutuan terbesar dari 24, 52, 100. Maka kita cari bilangan faktor yang sama dari 24, 52, dan 100. Bersekutu ketiga-tiganya. Kita lihat 2 semuanya ada ya. Di 24 sudah 2 pangkat 3, di 52 ada 2 pangkat 2, dan di 100 ada 2 pangkat 2. 3 ternyata hanya pada 24, 13 juga ternyata hanya pada 52, dan 100 itu hanya di 5 pangkat 2. Maka FPB-nya adalah bilangan 2. Berapa pangkatnya? Pangkat yang terkecil. Nah, di situ ada 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 2. Maka FPB dari 24, 52, dan 100 adalah 2 pangkat 2. Sama dengan 4. Nah, bagaimana kalau kita buat ke dalam bentuk tabel? Ya, sama caranya seperti yang di atas dengan FPB dengan 2 bilangan ya. Kita buat FPB dengan 3 bilangan. Nah, di sini kita masukkan ke dalam tabel 24, 52, 100 ya. 24 bagi 2, 52 bagi 2, 100 bagi 2 itu hasilnya adalah 12, 26, 50. Nah, masih genap kita bagi 2 lagi menghasilkan 6, 13, dan 25. 6 itu bilangan genap, maka kita bagi 2. 6 bagi 2, 3, 13-nya tetap, 25 tetap karena tidak dapat dibagi 2. Sekarang kita bagi 3. 3 bagi 3, 1. 13 tetap, 25 tetap karena tidak dapat dibagi 3. Nah, sekarang setelah dibagi 3, mana bilangan yang dapat dibagi bilangan prima? Yaitu 25. 25 itu bisa dibagi 5, maka 25 dibagi 5, satunya tetap, 13-nya tetap, 25 bagi 5 sama dengan 5. Nah, sekarang 5 kita bagi 5, 5 bagi 5 1, 13-nya tetap dan satunya juga tetap. Nah, sekarang tinggal angka 13, maka 13 bagi 13 sama dengan 1. Nah, sudah selesai untuk tabelnya. Sekarang manakah bilangan-bilangan prima yang dapat membagi bersama untuk 24, 52, dan 100 ya. Ini seperti yang sudah Bapak tandai, yaitu pada bilangan prima yang paling atas yaitu 2, 2. FPB-nya berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Mengapa yang lain tidak dikalikan? Karena yang lain itu tidak dapat membagi bersama ya. Kalau membagi bersama itu berarti hasil baginya dari ketiga bilangan itu berubah. Kalau salah satunya tidak berubah, maka tidak dapat dikatakan sebagai membagi bersama. Contoh di bilangan yang ketiga itu 6 bagi 2, 3. 13-nya kan tetap, 25 juga tetap. Maka 2 yang ini tidak dapat dikatakan sebagai bilangan yang dapat membagi bersama. Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan dengan cara yang berbeda, yaitu dengan cara pembagian. Ini Bapak buat contoh lagi untuk soal yang di atas yang 2 bilangan. Kita coba tentukan FPB dari 24 dan 36 dengan cara pembagian. Caranya adalah bilangan yang lebih sedikit itu untuk membagi dan bilangan yang lebih banyak itu yang dibagi. Berarti 24 36 dibagi 24 ya. Ini cara porogapit ya kalau orang dulu. Berapakah 36 bagi 24? Hasilnya adalah 1. 1 kali 24 hasilnya adalah 24. Sekarang kita kurangkan 36 dikurang 24 sama dengan 12.
12 itu merupakan FPB dari 24 dan 36. Ternyata dengan cara ini lebih simpel ya. Oke, kita lihat contoh yang lain. Nah, contoh berikutnya adalah tentukan FPB dengan cara pembagian 15 dan 45. Kita bagi 45 dibagi 15 itu sama dengan 3. 3 kali 15 itu sama dengan 45. 45 dikurang 45 sama dengan 0. Nah, sekarang bagaimana kalau hasilnya 0? Kalau hasilnya 0, maka bilangan pembaginya atau 15 itu merupakan bilangan yang menjadi FPB-nya. Nah, FPB-nya adalah 15. Contoh yang lain. Tentukan FPB dengan cara pembagian 20 dan 75. Ya. Berarti 75 dibagi 20 sama dengan 3. 3 kali 20 adalah 60. Sekarang kita kurangkan 75 dikurang 60 itu sama dengan 15. Apakah 15 itu sudah menjadi FPB? Kita lihat. Ternyata di 20 itu tidak ada faktor 15. 20 itu faktornya adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Faktor primanya adalah 2 dan 5. Tidak ada 15. Berarti kita selesaikan lagi. Caranya bagaimana? Yaitu 20 dikurang dengan 15. Hasilnya adalah 5. Nah, ini baru ketemu ya. FPB-nya adalah pengurangan dari 20 ya, angka yang menjadi pembagi dikurangkan dengan hasil pengurangan 75 dan 60. 15. Hasilnya adalah 5. 5 itu adalah sebagai FPB-nya. Oke, anak-anak, sampai di sini ya materi FPB kali ini. Semoga kalian lebih tertarik dalam mempelajari matematika ya, dengan beberapa cara untuk mencari atau menentukan FPB. Kalian boleh pilih tentukan yang dengan cara yang mana, apakah dengan faktorisasi prima, dengan cara poin faktor, dengan cara tabel, ataupun dengan cara pembagian. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran kali ini. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.